Sadaka Tasih adalah secuil contoh peradaban Islam yang sejati, yang telah berkembang di era Kesultanan Utsmani, Ottoman. Seorang renta berdiri tidak jauh dari pintu masuk area Masjid Eyüp Sultan, atau Eyüp Sultan Cami, Turki. Dia tampak sibuk menyodorkan bawaannya, sebuah box kardus. Saya mengira dia berjualan dan menawarkan barang dagangannya seperti pedagang pada umumnya. Namun perkiraan saya keliru, ternyata dia membagikan, lebih tepatnya, menyedekahkan isi box berupa kue tersebut kepada masyarakat yang melintas di depannya. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, tampak sebuah batu tegak, dengan tinggi kurang lebih 1-2 meter, dan berbentuk persegi 8. Batu ini memiliki satu lubang di bagian atasnya. Itulah yang disebut Sadaka Tasih, sebagaimana tertulis di beberapa sisinya. Dalam bahasa Turki, kata sadaka, amal, digunakan untuk mendefinisikan apa yang diberikan seseorang secara sukarela kepada mereka yang membutuhkan baik berupa uang atau sejenisnya. Apa itu Sadaka Tasih atau tulisan Turkinya Sadaka Tasih? Dan mengapa tradisi mulia tersebut bisa mengakar di masyarakat Ottoman, Utsmaniyah? Salah satu tradisi yang mengakar kuat di masyarakat Ottoman, Utsmani, adalah sedekah. Baik diwujudkan dalam bentuk wakaf, infak, zakat dan sejenisnya. Sadaka Tasih adalah salah satu wadahnya, atau dengan kata lain batu sedekah. Di masa Utsmani, Sadaka Tasih merupakan bagian dari tradisi kepedulian sosial. Ia merupakan simbol kasih sayang. Bangunan tegak yang terbuat dari batu tersebut berfungsi layaknya kotak amal. Melalui lubang tersebut, seseorang bisa mensedekahkan ataupun mengambil uang yang terdapat di dalam Sadaka Tasih. Dengan itu, tidak diketahui apakah orang tersebut pemberi sedekah ataukah yang membutuhkannya, fukoro. Dengan meletakkan sedekah di Sadaka Tasih, harapannya seseorang bisa membantu sesama tanpa perlu pamrih. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, seseorang yang mengeluarkan sedekah lantas disembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan kanannya. Lewat medium Sadaka Tasih pula kehormatan fukara juga tetap terjaga, tanpa perlu malu. Sadaka Tasih memiliki prinsip, memenuhi kebutuhan yang membutuhkan tanpa harus meminta. Ini tersebar luas di wilayah kekuasaan Utsmani, umumnya terletak di depan setiap gang, masjid, dan tempat strategis lainnya. Suheil Unfer, seorang penulis Turki mengabarkan dirinya menemukan 7 buah Sadaka Tasih berada di sudut jalan menuju Baghdad. Hal ini menandakan tradisi penduduk Utsmani kala itu sudah gemar bersedekah. Masyarakat Utsmani memang tergila-gila dengan sedekah. Hal ini dituturkan seorang ulama Turki, Musa Tobbas Efendi, meninggal tahun 1999, mengisahkan masa kecilnya. Menurutnya, mereka, masyarakat Utsmani, ketika melihat para pendatang dan fakir miskin, saling berlomba untuk membantunya dan memenuhi kebutuhannya. Bahkan, lanjutnya, ada kalanya jika di antara mereka dalam kondisi sakit, para dokter memberikan obat tanpa meminta bayaran. Jadi, antara yang tua dan muda, kaya dan miskin saling menjalin ukhuwah dan menolong satu sama lain. Lantas, mengapa tradisi Sadaka Tasih ini mengakar di masyarakat Utsmani? Untuk menjawab ini, patut kita cermati perkataan Ibnu Khaldun dalam Mukaddimahnya, jiwa manusia selalu meyakini kesempurnaan orang yang menguasainya dan patuh kepadanya. Maksudnya, dalam konteks ini, rakyat akan mematuhi dan mengikuti apa yang dilakukan oleh sang raja. Benar adanya, dalam catatan sejarah, para Sultan Utsmani terkenal gemar memberi, bersedekah, dan berwakaf. Untuk yang terakhir, Osman Nuri Tobas, mencatat setidaknya ada 26.300 wakaf Utsmani dalam berbagai bentuknya. Memang, hal tersebut tak lepas dari peran pendiri Utsmani, Utsman bin Ertugrul. Dalam wasiatnya kepada putranya Orhan, dia menasehati agar menjaga diri dan harta manusia, serta menunjukkan ajaran Islam. Utsman berkata,
Ketahuilah wahai putraku, menyebarkan Islam, memberikan petunjuk manusia kepadanya, menjaga harta diri manusia dan harta mereka adalah merupakan amanah yang diletakkan pada lehermu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakannya kepadamu. Zid Abganmah, Jaunib Mudah Fitri Hiel Utsnin Alat. Sadaqah tas inilah bagian dari cerminan sebuah peradaban yang berbasiskan wahyu. Menjadikan urawi sebagai orientasi hidup. Dengan tradisi mulia ini, masyarakat mengutamakan pahala ilahi dari materi, di mana ridha khalik lebih diharapkan ketimbang makhluk. Manusia ditempatkan sesuai fitrahnya dengan diberi ladang berbuat kebaikan. Sadaqah tasi adalah secuil contoh peradaban Islam yang sejati. Pada akhirnya saya menyadari bahwa tindakan kakek tersebut adalah potret dari sebuah peradaban gemilang di masa lalunya.